Pemirsa, bicara soal teror, selalu ada korban sipil yang tak berdosa. Tak semua keluarga korban mampu menanggung beban duka. Apa yang akan dilakukan negara? Kami mengundang juga Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa untuk hadir. Selamat malam, terima kasih Ibu Hovifah sudah hadir di Mata Najwa. Ibu Hovifah, saya tahu Ibu berkeliling ke rumah sakit ketika itu menengok para korban. Saya ingin minta Ibu berbicara langsung ke Ibu Neneng, ke Mbak Leli, ke Rahmat, anggota keluarga yang ditinggalkan Rais, tulang punggung keluarga, Ibu Hovifah tadi katanya. Iya, jadi Bu Neneng, kita semua ikut berduka dan kita semua sudah bersama-sama mendoakan almarhum putra Ibu. Insya Allah almarhum putra Ibu kembali kepada Sang Pencipta dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Banyak orang yang tidak menduga barangkali bahwa apa yang dilakukan telah menimbulkan anak-anak yang soleh-solihah menjadi korban seperti yang tadi. Atau anak-anak yang soleh-solihah tiba-tiba menjadi yatim. Ini kalau di dalam konsep fikih hakul adami. Ada hak anak Adam yang itu tidak menjadi bagian dari yang mestinya ketika kita bergerak pada upaya untuk membela agama Allah, maka yang harus dibangun adalah rahmatan lil alamin. Mestinya yang disemai adalah kasih, yang disemai adalah damai. Tetapi kemudian Ibu Neneng insya Allah ikhlas. Rais almarhum putra Ibu sudah menjadi bagian dari pejuang di negeri ini untuk menolak terorisme, kekerasan dan radikalisme. Amin. Ibu ikhlas ya. Mbak Leli, putra putri berapa Mbak Leli? 2, Mbak. 2. Iya. Usianya? Usianya 5 tahun sama 2 tahun. 5 tahun dan 2 tahun. Jadi belum mengerti apa sudah mengerti apa yang menimpa ayahnya? Belum mengerti. Belum mengerti. Belum bertanya-tanya, tidak bertanya-tanya juga. Belum, Mbak. Mbak Leli sendiri sudah ikhlas, sudah merelakan? Sudah. Sudah, Mbak. Apa yang ingin Mbak Leli sampaikan mungkin ke mereka yang bertanggung jawab atas peristiwa ini? Adakah unek-unek yang mau disampaikan? Tidak ada, Mbak Najwa. Enggak lah kamu? Tidak ada? Enggak ada, Mbak. Kang Rahmat? Yang diharapkan keluarga? Ya bisa melalui ini semua. Ketegaran? Mudah-mudahan bisa melalui semua. Sama-sama membangun lagi. Itu aja sih. Apa yang bisa dilakukan Ibu Hovifah? Apa yang bisa dilakukan negara, bisa dilakukan masyarakat? Ya, dalam suasana seperti ini kalau kita mengkuantifikasi dari sebuah kedukaan yang sangat berat, tentu sama sekali tidak bisa disepadankan. Tapi bahwa ada formasi di Kementerian Sosial untuk keluarga ahli waris. Kita ada format untuk bantuan santunan kematian. Sebenarnya dinas sosial di sana sudah kita komunikasikan, tapi saya secara pribadi belum sempat takziah. Insya Allah dalam waktu segera. Kemarin baru kita menyisir yang ada di rumah sakit. Tapi insya Allah doa kami sudah sampai kepada almarhum Rais. Kegeraman, sedih, was-was, ini kan luka trauma yang dialami oleh keluarga. Apa konkretnya yang bisa kita lakukan sebagai bangsa untuk membantu setidaknya sedikit memulihkan luka itu? Ya, jadi kan ini sebetulnya bisa personal, bisa komunitas. Seperti saya sampai jam 1 dini hari itu gemetarnya belum selesai. Kenapa saya merasakan satu suasana yang mungkin lebih sensitif dari yang lain, karena dari awal proses saya mendapatkan share foto-foto itu dan saya melihat ada suasana yang kontradiktif dengan sesuatu yang mestinya kita bisa wujudkan, lebih membahagiakan orang, lebih mensejahterakan orang. Karena saya selalu berharap ketika saya ketemu orang, orang senyum karena bahagia dan sejahtera. Tiba-tiba kemudian ada sesuatu yang mereduksi semua harapan itu. Tentu kita berharap bahwa
kalaupun ini terjadi pada pribadi, kalaupun terjadi pada keluarga, ada proses recovery psikososial. Jadi psikososial recovery. Saya mengkomunikasikan untuk sementara memang trauma healing dan trauma counseling akan dilakukan oleh tim Polri. Tapi saya sudah sampaikan jikalau kemungkinan akan dideliver beberapa titik ke Kementerian Sosial karena kita punya tim konselor yang cukup. Dan proses psikososial recovery ini kan tidak sama antar orang. Kedalaman traumatiknya juga tidak sama. Tapi bahwa itu akan di-provide oleh negara? Ya, itu sudah dilakukan oleh Polri. Bahkan kemarin kita di rumah sakit pun ada beberapa yang disampaikan bahwa oh mungkin ini recovery secara fisiknya barangkali bisa dilakukan beberapa hari ini, tetapi secara psikis kita butuh waktu lebih panjang sehingga ketika mereka keluar dari rumah sakit diharapkan secara fisik dan psikis itu relatif mereka sudah lebih kuat gitu. Termasuk kepada keluarga yang juga ditinggalkan? Ya. Jadi karena kalau Kementerian Sosial sudah sering melakukan kepada korban-korban kekerasan fisik maupun kekerasan seksual yang kita pernah lakukan proses pendampingan. Jadi untuk ini kita juga tetap menyiapkan itu, tetapi kita akan memberikan konselor sesuai dengan delivery dari kepolisian karena ada hal-hal yang mungkin tim konselor dari Polri bisa melihat trauma karena persoalan-persoalan teror dan persoalan-persoalan kekerasan ini. Ya. Saya ingin Ibu Neneng, adakah yang Ibu inginkan sekarang, Ibu harapkan sekarang, apa yang ada di hati Ibu Neneng sekarang ini? Ya, saya cuman ini aja ya, membantu cucu saya sekolah. Memang suaminya udah nggak ada, saya juga nggak punya suami. Dengan saya tuh masih mengurus anak yatim yang mau lulus ini perlu keuangan gitu. Saya minta tolong diperhatiin dah cucu saya. Gitu. Oh, yang usia 5 tahun, iya, 2 tahun. Jadi saya nggak pikiran gitu. Saya udah tua, pikiran banyak. Dia lagi ini terpukul, bukan terpukul lagi, dipukul, bukan main. Sakitnya hati saya, bukan main, nggak hilang-hilang. Jadi minimal ketenangan untuk sekolah cucu. Untuk sekolah cucu. Yang kesananya depan. Bisakah itu ketenangan itu didapatkan Ibu Hovifah? Ya, Insya Allah bisa. Saya akan segera takziah sekaligus akan mengatur kemungkinan secara administratif sedang sekolah di mana dan keberlanjutannya. Ya. Baik. Ada lagi? Siap. Ya. Bu, Mbak Leli, adakah yang ingin disampaikan Mbak Leli? Nggak ada, Mbak Najwa. Nggak, tidak ada. Baik. Bu Hovifah, adakah satu hal yang bisakah kejadian ini dirasionalisasi atau betul-betul ini sudah tidak mungkin lagi kita menemukan rasionalitas dalam peristiwa teror ini? Saya kebetulan pernah ketemu dengan orang yang mengaku bahwa dia muridnya Nurdin M. Top dan murid dari Dr. Azhari. Kebetulan saya perjalanan dari GLCC ke GLIA sendirian di taksi, dan ketika dia tanya kepada saya, "Makci apa orang Indonesia?" Pertanyaan itu kemudian dia tanya berikutnya, apa pendapat Makci tentang Dr. Azhari dan Nurdin M. Top. Saya diam, akhirnya dia tanya lagi, tolong dijawab dengan ikhlas dan seterusnya. Akhirnya dia menjelaskan begini, orang kalau mau mati syahid itu harus dicari. Kita tidak bisa mendapatkan syahid hanya berdiam. Kalau orang mati syahid, dia akan membawa 67 anggota keluarganya masuk surga. Doktrin seperti inilah yang harus dicairkan oleh para sang pencerah gitu. Nah, sang pencerah itu siapa? Sang pencerah itu bisa religious leader. Sang pencerah itu siapa? Sang pencerah juga bisa tokoh-tokoh formal. Dan kita semua sebenarnya bisa menjadi sang pencerah. Kalau tadi yang saya sampaikan, apakah kemudian dari mereka yang sudah mengorbankan anak-anak yang solihah-solihah itu, kemudian anak-anak yang soleh-solihah tiba-tiba kemudian juga menjadi yatim, adakah itu juga menjadi bagian yang terintegrasi di dalam keinginan dia yang mendapatkan doktrin kuat bahwa dia akan mati syahid dengan membawa 67 anggota keluarganya masuk surga. Sementara ada korban-korban seperti ini, bagaimana kemudian cara dia untuk meminta maaf bahwa ini adalah hakul adami yang tidak bisa dikonversikan dalam bentuk apapun. Nah, maka kalau ini kemarin atas nama alasan-alasan agama, maka tokoh-tokoh agama memang punya peran dimanapun dan kapanpun untuk bisa melakukan proses penetrasi dari seluruh pola-pola yang sepertinya ada jalan untuk membypass menuju surga. Nah,
format-format seperti ini saya sering menyampaikan, kok sepertinya ada orang yang punya voucher ke surga ya, sehingga voucher itu bisa dibagi kepada siapapun yang mengikuti format-format yang sesungguhnya ini mereduksi format kemanusiaan itu sendiri. Istilahnya voucher ke surga. Enak sekali bagi-bagi voucher ke surga dengan mengorbankan yang lain. Kebetulan saya pernah berinteraksi dengan mereka dan format-format seperti itu memang harusnya diketahui oleh kita semua supaya kita bisa melakukan proses penetrasi dimanapun ketika kita melihat ada pola-pola yang sudah mulai mengkristal kita melakukan penetrasi, apalagi ketika kita kemudian bisa melakukan sesuatu yang lebih efektif untuk melakukan langkah-langkah preventif. Ya. Terima kasih Ibu Hovifah, kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Hovifah, terima kasih sudah hadir. Ibu Neneng, terima kasih banyak sudah hadir dan bercerita di Mata Najwa. Ibu Neneng, kami berdoa semoga terus diberikan kekuatan keluarga Ibu Neneng, keluarga Mbak Leli dan keluarga Pak Rahmat, semoga bisa terus tabah dan anak-anak Mbak Leli dan almarhum juga bisa jadi anak-anak yang tumbuh besar, soleh, jadi pemberani. Insya Allah seperti ayahnya dan seperti keluarganya yang lain. Terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir di Mata Najwa. Pemirsa, kami akan kembali setelah headline news pukul 21. Saya akan kembali dengan Kapolda Metro Jaya. Tetaplah di Mata Najwa.